Sebenarnya dua guru yang telah jadi terpidana atas kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa murid Jakarta International School bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Melalui banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, keduanya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Ferdinand Chiong dan Neil Bentelman, dua guru Jakarta International School yang menjadi terpidana kasus pelecehan seksual terhadap siswa taman kanak-kanak di sekolah tersebut Jumat siang, keluar dari rutan Cipinang dan menghirup udara bebas. Keduanya disambut riang para orang tua siswa dan staf dari JIS, termasuk keluarga Ferdinand dan Neil, Siska Chiong, dan Tracy. Ferdinand dan Neil tak henti-hentinya mengucap syukur atas pembebasan ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena kebenaran masih ada di Indonesia. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Tolong kalian media bantu bela terus orang yang tidak bersalah. Over the last 13 months, we're happy that the Indonesian legal system has proved its worth and made the right decision to set us free. I want to say thank you to all our supporters. Thank you to Hotman for all his hard work, Patrick for all of his hard work, and everybody else. Thank you for all believing in us. We're happy that today the truth has finally come out. Ferdinand dan Neil dinyatakan bebas setelah Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding keduanya dan mengeluarkan putusan bahwa dua guru JIS itu tidak bersalah. Kuasa hukum Ferdinand dan Neil, Hotman Paris Hutapea, dengan gamblang menyebut kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada kliennya syarat rekayasa. Saya akan tunjukkan kalian tanda tangan dari Ibu Dewi, ibu pelapor. Ya. Di dalam BAP di awal-awal waktu clearing service, dia mengatakan, anaknya mengatakan Alex, saya tidak pernah disodomi siapapun. Itu. Ibunya tanda tangan. Okay. Bahkan ada berita acara dia disumpah juga bahwa memang anaknya tidak pernah disodomi. Nih. Ya. Nih. Berita acara penyumpahan. Satu keluarga disumpah mengaku tidak pernah disodomi. Ini tanda tangan ibu pelapor. Tapi setelah 125 juta dolar mulai dikumandangkan oleh ibu yang pertama, dan menurut saksi fakta katanya atas saran dari pengacara OCK Ligis ya, kantor pengacara OCK Ligis menyarankan agar buat aja laporan polisi yang kedua agar bisa mendukung laporan polisi yang pertama. Itulah awal rekayasa ini semuanya. Dengan putusan bebas ini, putusan pengadilan negeri dinyatakan gugur dan keduanya dibebaskan dari semua tuntutan serta pemulihan nama baik. Pihak kuasa hukum Ferdinand dan Neil berencana menuntut balik pelapor, pihak dokter yang melakukan rekayasa visum, dan 3 orang lainnya yang diduga mengatur rekayasa dalam berita acara perkara dan penyumpahan. Sebelumnya pada April lalu, Ferdinand Chiong dan Neil Bentelman divonis bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswa di Jakarta International School. Tim Liputan Kompas TV. Perjalanan kasus dugaan kejahatan seksual terhadap siswa Jakarta International School berbalik 180 derajat di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan 2 guru JIS tidak terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap 2 muridnya. Padahal sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 2 guru JIS ini dengan hukuman 10 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kami akan membahas soal bagaimana bisa ada 2 putusan pengadilan yang kemudian menjadi pertimbangan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan membebaskan 2 guru Jakarta International School. Bersama sejumlah tamu saya yang telah hadir di studio Kompas TV, ada Pak Suparji Ahmad, pengamat hukum pidana, dan juga Muhammad Ihsan, Ketua Satgas Perlindungan Anak. Selamat malam, Pak Ihsan. Selamat malam, Pak Suparji. Terima kasih juga Mas Sis terus hadir nih di Kompas TV. Saya senang nemenin kamu. Wah, saya senang nemenin kamu, Sis. Kalau kita lihat tadi kasusnya, 2 guru Jakarta International School yang sebelum sudah divonis nih 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bebas akhirnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Gini, saya orang awam hukum ya. Oke.
pengadilan itu memutuskan 10 tahun luar biasa loh. Bukan main dan main-main. bukan main-main. Bukan main dan bukan main-main ya. Ya. Kemudian bisa mentah. Nah, secara yang tidak ngerti hukum seharusnya mesti tanya sama yang ngerti hukum. Tapi ada pertanyaan dong dari Mas Isdal, ini kenapa bisa seperti ini? Iya, Apa yang membuat sudah ada bukti. Nah, buktinya itu apa sih kok gampang sekali gugur? sebelum dijelaskan Pak Sobat, saya ke Mas Isan, Ya, Anda jadi- sebagai orang yang mengawal kasus ini, melihat putusan pertanyaannya Mas Is itu menarik, Pengadilan ya. Tinggi. Menarik. Bahwa yang 10 tahun dihukum di PN, kemudian bebas di PT. Sebetulnya ada perdebatan yang sangat sengit di PT itu, di mana kemudian 2 hakim mengatakan Ya, masih ada 3 dissenting opinion. saksi korban ini tidak di bawah sumpah. 3 Saksi korban, saksi korban. anak yang Mereka adalah anak-anak soal korban. ini, Anak-anak dia yang Korban korban. itu Ya. tidak apa? jadi gini, Tidak disumpah. ini kan korbannya kan di PT, waktu di PT. waktu penyidikan, waktu di pengadilan kan dia tidak dibawa sumpah, karena masih anak-anak, tidak boleh disumpah. Keterangan dia diragukan oleh hakim. Nah, ada persoalan mendasar di sini yang kemudian hakimnya tidak lihat dari perspektif korban kekerasan seksual pada anak. Perspektif apa itu yang diabaikan oleh hakim menurut Mas Isan? Begini, ada ribuan kasus yang sulit dibuktikan siapa yang melihat kejadiannya ketika anak-anak dilecehkan atau diperkosa dan atau kekerasan seksual. Kan Itu tidak hukumnya ada- seperti itu ya. kan begini, kan biasanya pengacara nanya, kalau kamu tuduh klien saya ini melakukan, siapa, apa buktinya? Mana saksinya? Oke. Kan nggak mungkin anak umur 6 tahun Ya. ada yang melihat. Iya. Kan gini, mana ada pelaku yang melakukan kekerasan seksual di depan orang ramai? Nggak ada. Baik, tapi kita tidak bisa mengabaikan Nah, Mas Isan ya, dari ini hal penting yang kemudian Ya. digarisbawahi, sehingga 2 hakim mengatakan meragukan penjelasan si saksi korban, 1 hakim mengatakan bahwa proses ini sudah diperiksa oleh pengadilan negeri dan mereka dengan saksi ahli, dengan semua keterangan dan semua proses yang mereka dalami, mereka yakin bahwa ini terjadi dan mereka menghukum 10 tahun Baik. dari ancaman 15 tahun. Mas Jadi ada Isan? dissenting opinion di Ada sini. dissenting Ya, opinion, hakim. 1 dari 3 hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi maksudnya kita tidak bisa mengabaikan apa yang diputuskan di Pengadilan Singapura, Ya. bahwa di situ dijelaskan atau putusannya tidak ada kekerasan seksual yang dialami oleh korban berdasarkan hasil Oh, visum. Mbak, kita Indonesia beda dengan Singapura. Indonesia itu pakai 2 pasal. Oke, Pasal 81 mengatakan orang yang berhubungan badan dengan anak. Artinya apakah anggota tubuhnya atau kemaluannya dimasukkan ke dalam kemaluan anak. oke, Itu namanya pasal 81. Pasal 82 adalah pencabulan pada anak. Nah, pencabulan pada anak itu tidak mesti kemudian mensodomi atau memasukkan ke kemaluan segala macam. Oke. Ketika ada orang yang melakukan upaya-upaya pencabulan, perilaku-perilaku seksual pada anak, itu juga dianggap melanggar dan diancam 15 tahun. artinya Anda melihat ini adalah upaya. Saya bilang gini, waktu berapa kali acara, saya tanya sama pengacaranya, apakah dalam tuntutan jaksa menyertakan pasal 82? Iya, katanya. Artinya bahwa ada satu perilaku yang dibuktikan, yang kemudian melecehkan anak secara seksual. Nah, persoalannya yang dikeluarkan visum. Kalau pasal 82 itu nggak ada visumnya. Kenapa nggak ada visumnya? Itu tidak ada luka di situ. Baik, kita langsung ke Pak Suparji. Melihat dari putusan 2 pengadilan terkait tidak bisa diabaikan pada karena objeknya sama, subjeknya juga sama. Anda melihat apakah putusan pengadilan di Singapura akan banyak berpengaruh pada proses pengadilan di Indonesia sebenarnya? Ya, kita ini kan punya kedaulatan hukum sendiri. Kita tidak punya pengaruh dengan negara lain. Kalau kita mengaturannya menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah dan bukti kan tidak sekedar saksi korban, ada alat-alat bukti yang lain kan. Saya kira itu menjadi dasar keyakinan hakim untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan layak dinyatakan bebas atau bersalah. Artinya kan, ya? dalam pengadilan tinggi atau putusan dari pengadilan tinggi DKI Jakarta diragukan. Saya melihat putusan itu sangat sensasional karena tidak sesuai dengan keadilan, kepastian, kebenaran, dan kemanfaatan. Jadi tidak benar lah pokoknya. Saya Tidak meragukan karena saya kira proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah melalui kejaksaan, sudah melalui kepolisian, itu saya kira sudah alat-alat bukti sudah tersistematis di situ. Kembali kita bicara masalah bukti, ada visum. Ada visum. Visumnya berbeda. Di Singapura menyatakan tidak ada kejahatan seksual di situ karena setelah dilakukan visum secara menyeluruh. Sedangkan di visum yang dibawa oleh keluarga korban
Buktinya ada. Saya kira soal visum ya itu mungkin salah satu alat bukti saja, tetapi yang penting adalah hakim memiliki keyakinan bahwa ada korban anak yang dilecehkan, bahwa ada anak sekolah yang kemudian tidak secara senonoh dilakukan kegiatan aktivitas-aktivitas yang saya kira itu bertentangan dengan hukum. Jadi menurut saya hakim harus menerapkan keadilan progresif, bagaimana keadilan yang seadil-adilnya buat masyarakat, buat anak didik, sehingga kemudian itu tidak terulang di masa yang akan datang. Jadi kalau hanya mendasarkan daripada visum saja dan itu menjadikan dasar hakim untuk memutuskan secara sah dan meyakinkan, saya itu pantas untuk diragukan. Artinya pertimbangan hasil putusan dari pengadilan di Singapura tidak layak dijadikan pertimbangan. Tidak layak karena kita punya kedaulatan hukum sendiri, bahwa kita tidak hanya berdasarkan pada keadilan formalitas gitu. Tidak layak atau tidak boleh sama sekali? Ya tidak boleh karena boleh kan? Karena tidak layak maka tidak boleh. Tidak boleh diganggu. Persoalannya Layak nggak layak nggak boleh loh. Persoalannya yang diperiksa itu apa di sana? Jadi gini, ada kejadian di Indonesia. Kemudian ada barang bukti yang dibawa ke sana diperiksa. Barang bukti yang kemudian tidak ada relevansi dengan ini diperiksa di sana, ya pasti nggak terbukti dong. Barang bukti yang dibawa ke Singapura apa? Artinya gini, sama-sama visum. visum yang dibuat di sini. nggak yang diuji visum. Kan perbuatannya, contoh gini, pedofil yang dia terhibur dengan melihat anak-anak yang telanjang, itu nggak ada bukti visum apapun. Nanti kita akan berdalam lagi soal visum, soal putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta usai jeda. Tetap bersama kami di Kompasiana TV.